Akhirnya apa? Oh tibain nang masjid itu ya oleh berkah. Di sini kan juga begitu Bu. Ono ae. Bawa permen siji-siji lah. Itulah yang namanya bergerak. Kalau kita di rumah gak mungkin oleh permen, oleh konikil, oleh apa gitu ya. Dan kecuali tetangganya Roman. Ya. Maka dari itu dakwah Islam yang kita lakukan di Aisyah ini banyak dinamika. Makanya di situ dinamika di dalam Aisyah, mulai dari pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Bahkan pimpinan daerah ini satu belum selesai. Nah, kemarin mau rapat tentang baksos atau tentang ini di LP ini ada wisuda ya toh? Ya, wisuda. Tiba-tiba ada telepon, ada WA, Bu, ini ada rumahnya guru TK yang kena angin. Nah, terus ya apa terusan? Apa ya gak telepon sampai maghrib. Nah, itu seperti itu. Besok lagi ono mana dan itulah kita. Apakah kemudian kita ngeluh? Tidak. Yang ngeluh paling sekitar kita, anak kita, istri kita, suami kita. Itu telepon gak mari-mari terus nandia gitu ya. Jadi saya teleponin dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi organisasi kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi penuh semangat, bertenaga, berubah-ubah dan mudah menyesuaikan diri. Kita akan cepat Bu menyesuaikan diri itu kalau kita biasa sibuk, bisa memanajemen waktu. Jadi ibu-ibu di rumah mesti seono koran-koran siji loro toh, walaupun setelah sahur sudah kora-kora ya sudah cuci piring, tapi mesti ono siji loro iki mangan arek mari membijus ditelekin lah. Kita tamu di mana kan ngono. Tapi kita budalae gak kora-kora dhisik. Lalu nyapu bisa. Aku gak nyapu. Nah, Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah itu bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenarnya itu yang bagaimana? Ya, kira-kira apa Bu? Yang Al-Quran, Sunnah, seperti itu. Jadi tergambar dalam perilaku. Kan tadi sudah ilmu sudah dijelaskan sama siapa tadi dulu apa Bu Farida? Bu Farida, suaranya saya dengar Bu Farida. Oh, ambil sholat kok mau suaranya Bu Farida. Itu tadi orang yang ahli ibadah dengan orang ahli ilmu lebih ditakuti oleh setan daripada orang ahli ibadah. Maksudnya itu sudah mulai orang ibadah, bukan. Ibadah tanpa ilmu itu juga bingung. Ya. Jadi seperti kalau kita ini di dalam organisasi ini kan begitu. Bagaimana kita ini berkomitmen terhadap organisasi akan muncul dalam pelaksanaan paham beragama, apakah sesuai dengan paham Muhammadiyah atau tidak. Maksudnya di situ juga, oh ini belum di apa edit ya. Bagaimana kita termasuk dalam kepatuhannya atau bagi seorang pimpinan atau dalam bidang dakwah kita ini ya, bagaimana komitmen berorganisasi ini kita harus keaktifan kita itu loh Bu, di dalam berorganisasi ini termasuk juga kepatuhan seorang pimpinan atau karyawan ini terutama bagi amal usaha. Jadi begini Bu, paham agama kita itu kan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada organisasi namanya Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ya, ada Jamiatul Jamaah Tabligh, ya, ada lagi yang Arab itu namanya apa? Al-Irsyad. Ada wanita Islam, bukan? Ada lagi satu lagi Al-Irsyad. Nah itu kan organisasi itu ya. Nah kita di Indonesia ini
kalau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah makbulah ya, disebut kita itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah karena kita ini adalah orang-orang yang memang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Nah, di sini meski tidak terikat dengan mazhab, 4 mazhab itu Syafi'i, Hambali, Maliki ya, itu tapi jadi kita ini bukan organisasi yang menyimpang seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya, bukan. Jadi fikih kita adalah fikih manhaj. Jadi majelis tarjih, ibu-ibu kan pernah ya dengar majelis tarjih. Majelis tarjih itu adalah kumpulan para ulama ya yang memahami tentang ilmu alatnya, memahami fikih itu. Kitab Gundul itu kan ulama memang yang memiliki ilmu alat, bisa bahasa Arab ya, itu baru bisa mentarjih. Jadi istilahnya kalau sederhana itu begini, kita dipilihkan dalil-dalil yang lebih kuat di dalam pelaksanaan agama, karena itu banyak Bu ya kitab-kitab itu ya. Nah di situ kita dipilihkan. Nah setelah dipilihkan itu kita diberitahu ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya di dalam pelaksanaan agama, terutama ibadah mahdhah, itu nggak oleh diotek-otek. Sholat itu ya seperti itu, nggak boleh sholat kemudian di apa itu inovasi, nah, atau di apa ya istilahnya orang menari apa nyanyi itu jenis improvisasi. Masa sholat diimprovisasi orang iso. Ya sholat ya seperti itu. Nah, maka kita dipahamkan mulai takbir, iftitah ya Bu ya. Iftitah itu kan banyak bacaan iftitah ya Bu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, ada wajah tu wajhiya allati fatara samawati dan seterusnya. Itu riwayat Abu Daud. Dan banyak riwayat-riwayat lagi. Ada yang dari Imam Nawawi, ada Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali. Itu boleh setelah itu Fatihah. Itu sunnah semua. Lah kita dipilihkan. Nah, begitu juga rukuk. Ya, jadi kalau ibu baca artinya Allahumma ba'id itu indah sekali. Kita minta dijauhkan ya dosa-dosa kita antara timur dan barat dan seterusnya. Nah, itu semua kalau kita baca, nah kita itu Bukhari, Muslim. Itu ada riwayat yang paling kuat di dalam hadis. Memang hadis yang hasan itu memang dipakai oleh Muhammadiyah, tapi kita banyak mengambil yang sahih. Nah, itu loh. Kemudian dipilihkan lagi sami Allahu liman hamidah. Ada Rabbana wa lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saiki milih ndi? Kalau yang terakhir saya baca itu kita didoakan antara 30 sampai 40 malaikat. Nah, kita pilih yang kualitas. Itu loh yang dinamakan tarjih, itu kita dipilih no. Karena kita tidak semua memahami, terutama warga Muhammadiyah Aisyah ini tidak memahami secara detail tentang bagaimana kita membaca kitab-kitab fikih itu. Nah, kalau terjadi perbedaan itu ya wajar, karena memang perbedaan itu ada pada tabiin sahabat Rasulullah aja berbeda, ya kan? Dan Rasulullah itu biasanya kalau mendiamkan berarti boleh. Nah, seperti yang tadi disampaikan awal itu, pembukaan tadi, orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada orang yang tidak berilmu. Puasa misalnya ini, ada teman saya itu yang berjanji kepada dirinya sendiri dan diucapkan kepada teman-temannya, saya kepingin meninggal dalam kondisi puasa. Yang dilakukan apa? Sakit-sakit ya poso. Padahal di dalam Al-Quran kan sudah disampaikan kalau sakit, kalau dalam perjalanan, orang
dan sebagainya, itu kan kita diberikan kelonggaran. Tapi yakin bahwa itu meninggal dalam kondisi puasa itu sebuah jihad gitu kan, berarti ilmunya bagaimana gitu. Saya juga tak bisa menyalahkan karena itu sebuah keyakinan. Aku kepingin meninggal itu dalam kondisi puasa, tapi sakit-sakit ya poso terus ya apa. Kalau terus meninggal itu apa namanya juga tidak fatal, apa jihad juga begitu. Ya seperti itu. Nah, ibadah-ibadah yang kemudian, jadi di sini kalau majelis tajik ambil pendapat yang paling kuat begitu ya Bu ya. Jadi selain itu kan Muhammadiyah menggunakan tajdid Bu ya. Tajdid itu pembaruan, tapi hal ini dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti ini loh Bu, memang secara tersirat itu ada di dalam Al-Quran ini bahwa di surat Ar-Rum itu ya Bu, Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat, di lautan karena ulah manusia. Karena apa? Kenapa kok terjadi kerusakan? Orang-orang mikir itu terjadi eksploitasi di dalam bumi, air, dan kekayaan alam. Makanya orang-orang yang pendiri negara kita itu dulu kan kemudian muncul di pasal 33 Undang-Undang 45. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya oleh untuk kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi apa? Kemarin di Batu Bu ya, kemarin tahun 80-an saya masih kuliah itu, saya membaca koran sumber air di Batu itu ya. Batu apa Batu? Batu ya. Itu ada 156 sumber air besar, belum kecil-kecil loh, gede-gede. Tapi sekarang tinggal 30 berapa, bahkan belasan mungkin ya. Kenapa itu terjadi? Karena pembangunan yang menyumbat. Nah, itu hukumnya bagaimana orang yang menyumbat air itu? Disumbat dimasukkan ke hotel. Akhirnya coba Ibu yang terakhir itu saudara-saudara kita di Rombak sebelum pembangunan Singasari yang hotel terakhir ini, yang di sini sebelah sini ya, Ibu tahu kan hotel kiri jalan Singasari itu depan pintunya, bahkan ibu-ibu yang ikut pernah jadi kader TV pernah masuk ke sana karena saya pernah diundang untuk ngisi di sana. Itu satu orang setengah hari tarifnya 325. Ya, itu dipakai untuk air mancur sing gini loh. Aduh saya itu gimana? Waktu itu kan sumber airnya orang kampung karena lahannya dikuasai oleh itu. Itu contoh kecil di Kota Malang. Belum di seluruh negara ini, gunung-gunung di Tuku sumber airnya itu sudah diingatkan. Makanya di situ saya gambarnya Mahkamah Konstitusi itu. Muhammadiyah bagaimana menyikapi hal seperti ini, terjadi eksploitasi air yang berlebihan. Maka Muhammadiyah pertama melakukan himbauan kepada masyarakat Muhammadiyah Aisyah dengan melakukan kajian dan memutuskan ada fikih air. Kepada pemerintah apa yang dilakukan? Gak demo, ibu-ibu disuruh ke jalan, demo ibu-ibu Aisyah, air ojo dieksploitasi, enggak. Itu kita pendidik, kita didik masyarakat kita. Dan Mahkamah Konstitusi kemudian Muhammadiyah melakukan namanya judicial review. Ya, apa judicial review itu? Jadi menguji undang-undang ini ya melalui Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang tentang air yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak benar. Terus di gunung iki dituku total, gunung
iki dituku Aqua, gunung iki dituku Cleo. Nah itu untuk apa? Terus duitnya kemana? Apa diberikan beras sampai kepada ibu-ibu? Tapi kan sebagian yang diberikan beras gak banyak. Itu Muhammadiyah melakukan itu gitu loh Bu. Jadi setiap ada penyimpangan terhadap negara, Muhammadiyah melakukan dua itu, mendidik masyarakatnya. Kita diminta jangan plastik ya. Sekarang kan ada Green Ramadan itu ya. Wis, ibu-ibu sudah pinter kabeh. Sebelum ada Green Ramadan itu ya piringan. Dan itu lebih apa Bu? Lebih bakar, lebih apa? Nah, itu ya. Apa ngono iku? Lebih lewat. Wis aja kaya kotak itu sak kotak 15.000, tapi lek ibu-ibu sing gawe soto iso 8.000. Itu inovasi ibu-ibu semua piringan ae, piringan. Gak apa-apa kora-kora titik-titik. Dan mengurangi sampah. Supet urang ini sudah hampir 80 mendekati 90% penuh. Lek 100% ibu-ibu gak oleh buat sampah terus dibuat nanti apa duwe tegalan. Kalau dulu kan kita punya tegalan itu di itu sudah terpikirkan oleh kita. Lalu liane orang mikir belas itu terus ya apa? Nah, itu semua kita lakukan. Itu namanya orang berilmu. Lek gak berilmu ya jarang wis sakarepe lain kok sampai kayak pemerintah yang ngurus. Enggak. Kita ikut serta di dalam bagaimana mensukseskan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Itu kita. Walaupun kita kontra misalnya gak setuju oposisi dan sebagainya. Maka dari itu bagaimana kita itu sebagai pimpinan di dalam melaksanakan tugas-tugas persyarikatan, apakah pimpinan organisasi, apakah pimpinan atau karyawan, pimpinan amal usaha atau karyawan amal usaha atau anggota, semua harus bergerak. Untuk apa? Ya memikirkan ini. Green apa tadi? Green Ramadan. Wis rantaiku sudah, noto piring, difoto, di-share nang anggota. Nah, itu semua inovasi-inovasi kita. Dan itu semua ibu-ibu nanti tolong rantai-rantai yang sudah rapi atau cabang-cabang sudah rapi difoto nanti diviralkan bahwa Malang ini juga melakukan itu sejak bertahun-tahun lalu. Tapi tidak apa-apa juga kalau tahun ini juga lebih rapi, lebih banyak, itu kan lebih baik. Kalau ibu-ibu semua seperti itu. Kalau saya biasanya ibu-ibu begini, lek duwe gawe, nyunatno mantu atau apalagi lah ulang tahun aku. Sampai tadi sekarang ulang tahun. Nah, itu jangan menggunakan minuman yang gede-gede, si kecil kayak loh ya. Kalau itu terpaksa, oh aku disumbang uang enggak apa-apa. Tapi ibu harus bijak. Minumnya dibawa pulang. Kok medit sih? Kayak separuh digombolin jangan enak kono. Enggak, kita harus bijak. Kalau lewat rumah tetangganya, kalau hujan ini memang gak butuh ya tanaman. Tapi pas kemarau kemarin Bu, saya itu paling rame di gang saya, tak panggil yang punya rumah. Mbak itu loh garing sampai sama siram, akuan sama buangi. Nah seperti itu Bu. Oh ya Bu, misalnya saya jemput no. Kadang-kadang aku nyari ibu coba kan karena di depan rumah beberapa itu kan sudah ada keran-keran dari RW itu Bu. Jadi enak kita pinjam itu cebok itu ya terus kita siramkan gitu. Nah itu semua kita bertanggung jawab. Itu masalah yang kecil Bu, belum yang lain. Nah ibu-ibu ngaji itu harus ada hasilnya. Teman saya tetangga tak tahu nih. Sampai mulai Senin sampai Sabtu itu ono ae kegiatan. Saya oleh coba ke. Wapi ku wapi bawanya pol wis ta. Wapi sarune ku gawata ganti terus ya apa? Ono kene suwi niku terus brose ku yo wapi ku. Nah terus sampai oleh ku terus sampe napakno. Sampe yo tuku bros ngono iku. Kan gitu enggak kan. Lah ibu-ibu tadi itu ngaji oleh pakai loh Bu. Tadi bagaimana kita sebagai orang yang harus memiliki ilmu di dalam beribadah supaya tidak sama dengan itu. Karena setan itu mesti yang goda kita. Nggak tahu sholat terus pokoknya sholat sing muake pokoknya ya oke. Padahal kan enggak. Ada batasnya kan. Wis aku gak kesel wis sholat maghrib ping 3 enggak bisa. Bahkan ada sholat itu kan nggak boleh dikodok. Enggak boleh dikodok. Enggak boleh digantikan gitu Bu. Tapi ada loh teman-teman kita itu yang menggantikan.
anakku sakit itu di rumah sakit sakulan. Aku tiap hari ya sholatnya dohor 2 kali. Jadi apa caranya? Mari itu. Saya niat untuk saya sendiri. Ngono iku ilmu tuh kok sapa sih Jess? Aku yo ngono ya. Loh Bu, yo ngono. Sapa sih ngului ya ngono? Yo guruku lah, itu gurune sapa? Boela tak duduk dari. Ya wis berarti selamat aku gitu. Gak oleh Bu, ya cek salat dhewe sampean ajari salat mbek turu iso. Mbek glendang iso, mbek ketep-ketep tok iku lho iso gitu. Itu kan sudah diajarkan. Nah terus apa sampai ku melok-melok sholat duhur 2 kali, asar. Pokoknya selama anaknya di rumah sakit dia ganteni anaknya. Ya apa? Terusan. Kalau puasa kan boleh, misalnya orang tua saya meninggal kemarin utang puasa digantikan anaknya, boleh. Tapi sholat juga iso. Nah itu ilmu lagi. Nah terus saya jadi gak ilmu ngono terus tak terus ngono. Maca Quran, terus Quran aku tak baca Quran anakku cak iku. Ya kalau baca aja anaknya gitu. Itu niatnya seperti itu digoda terus sama setan Bu. Terus mau gitu. Itu hal yang baik. Tapi salah. Itu. Baik tapi salah. Nah, apakah kemudian kita akan ikut seperti itu? Tidak. Dasar-dasar di dalam beragama sudah dituntunkan oleh sebuah organisasi kita. Jadi kita seperti tingkat pimpinan, seperti tadi ya, keaktifannya kalau tadi itu dalam hal beragama sudah sesuai tidak dengan paham Muhammadiyah atau Aisyah. Ya mulai sholatnya, mulai puasanya, zakatnya, zakat juga begitu. Ya, kalau sudah sampai nisab ya dibayar saja, jangan kemudian tanya, nah itu ternyata ada saudara saya, makanya itu diambil kasihkan saudaranya itu. Seono ae ya gitu. Memang alasan-alasan kita untuk mengurangi harta kita itu karena seono alasan. Saya juga punya teman gitu Bu. Nah aku tuh nyambut gawe kecil sampai aku jadi soge ya pokoknya aku nyambut gawe dengan keras dan aku nyelengi gitu. Nah saya ini kemudian diambil seperti itu kan berkurang. Tapi yang terjadi tidak menikmati sama sekali setelah meninggal, berebutan. Ya omah kos-kosan omake, omai. Tapi sekarang tak minta, Bude, saya bayar zakat, Bude, sak mene. Terus ya apa? Ya itu lek sampe bemas piro, rumah kesana niwake gitu. Terus aku yo golek nyala-nyala kan biyen kan zaman awakmu cilik biyen aku eling kok tak tuntun barang. Nah itu padahal tonggoku ya. Nah iya Bude, iku biyen nak wake, itu sampean kei zakati. Wes ngono kok tak tinggal anakku sing iku lho jare. Itu enggak ada pengetahuan tentang itu. Padahal tiap hari juga melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu loh. Jadi kita seperti kita ini pimpinan, keaktifan mengikuti rapat, sumbang saran, pikiran. Jadi kalau di sini ada pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang itu memang yang ditunjuk seperti saya. Ketua pimpinan daerah, yang lain kan banyak, ya. Itu semua adalah pimpinan. Di sini ada berapa pimpinannya Bu? Cabang. Pimpinan harian ada berapa? 9. 7, ya. Ranting ada 5 ya. Nah itu pimpinan semua. Ketua gak iso ya, gak iso dan seterusnya. Dan ketua itu bukan satu-satunya orang yang pinter. Yang pinter itu wakil, jajar-jajar ya pinter. Ya. Nah, itulah ibu harus memahami. Maka rapat itu penting. Jadi kalau mau ngomong iki kok ya ada ini aja mesti beres, belum tentu. Karena sumbang saran jenengan itu bahkan kadang-kadang mungkin jauh lebih baik dari yang lain. Nah, keputusan bisa apa? Nah, kemudian karyawan amal usaha itu seperti kepala TK, kemudian guru, kemudian penjaga dan sebagainya. Itu bagaimana kita melakukan kegiatan yang sebuah kegiatan di sekolah itu dengan profesionalisme untuk mengembangkan amal usaha dan aktif serta komitmen di persyarikatan. Jadi kalau kita itu seperti gini loh Bu jenengan itu yang di amal usaha ya. Kalau saya dulu punya prinsip gini, saya itu menanam di sini. Besok aku berjuang di TK ini misalnya.
Saya tuh dulu pernah punya murid cuma 9. Sekarang 3 kelas paralel. Setelah saya tinggal berkembang, itu saya banyak teman-teman saya tuh yang meninggalkan sekolah itu. Tinggal saya sama Pak Taufik, mana aku dirabi oleh Pak Taufik itu. Ya, soalnya saya bertahan aku kalau paling ya. Hari kok setia sih, udah tak tunggu ya. Itu aku ini terus oleh Taufik. Ya diganti anu ae mari. Loh enggak, temannya itu bilang gitu. Teman-temannya itu ya ada yang profesor, ada yang apa gitu loh. Aku ini oleh apa gitu loh. Terus ya nggak apa-apa lah, aku nggak. Padahal Pak Taufik waktu itu masih wakil kepala sekolah. Terus ya nggak apa-apa lah, aku nggak tahan ya nang liyane. Ya bisa sempat dari dekan, dari apa di umumku ya itu sudah. Satunya lagi kan aku gak mau, soalnya aku kan wis duwe anak bla 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 bla. Jadi pikir Pak Taufik ya gak duwe anak gitu. Terus sudah semuanya wis pokoke karek wong loro. Dan ternyata 9 orang ini tak juluki awakmu wali songo. Bahkan kalau nggak masuk itu, kalau kita nggak masuk atau telat disusul nang rumahnya kan sekolahnya di Sumbersari yang dulu itu. Bu, nggak ada gurunya, wis aku nolong aku dhisik baru aku budal. Anak ya mau gitu. Nah, tapi kemudian setelah saya menikah dengan Pak Taufik itu, sampai saya tahan, iya nggak apa-apa, tak bantu saya. Saya itu sangat malu Bu dengan yayasan karena Pak Taufik kepala sekolah, aku bendahara ya. Nah, tak gini kan, yayasan Pak, saya malu dengan guru-guru, soalnya masa saya istrinya Pak Taufik dari bendahara, Dek. Lek besok-besok duit gak kurang-kurang, iku kayak no. Tapi lek sik kurang iki yo cetulen aku isin ta misale. Lah kene kan sik golek donatur, sik golek ngene-ngene, padha karo Bu Eni barang iki Bu Sofi ya. Wis sapa-sapa barang iki. Engko lek wis wakel, wis engko dek cetulen dhisik. Aduh kula niku isin, wis tak cetulen kula wis kira-kira wis akeh ana saldone plus saldone gak kurang kayak no. Lek ngene iki yo ojo isin. Ngono ambek masyarakat itu isin gitu loh. Mosok kurang bayari guru gak iso dan sebagainya. Sik takut-takut Bu, iki kirang ya wis mbok ditambahi. Ya napa terusnya. Seperti itulah ibu yang berpengalaman yang sudah hampir pensiun yang sudah pensiun. Seperti itulah kondisi. Ternyata apa yang terjadi? Walaupun tidak dapat dari situ kan dapat dari yang lain ternyata. Nah, itu ternyata mengundang keberkahan itu, tapi ya betul-betul profesionalisme itu dilakukan. Ya, itu ibu-ibu sekalian, dan sejarah itu sudah sering saya ulang karena itu akan memberikan semangat kepada kita semua bahwa dalam perjuangan di Muhammadiyah SC itu tidak pernah sia-sia. Ya, makanya anak saya urusan masjid orangnya akan diurus oleh Allah. Tato sandal, mulai mau balik teko sangune iki ya Le. Helmnya selamat no, ojo sampai mau balik itu sandalnya hilang oleh Jumatan. Itu semua itu pokoknya itu. Kalau tidak pulang tak tutup anak tulis pokoknya. Kata isangku meneng. Nah, itu adalah pendidikan juga bahwa di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan juga bagaimana di sekolah ibu-ibu. Saya ini soro punya nih Bu. Kemudian sing nom-nom iku kok gak tahan. Tapi saya lumayan loh, ibu-ibu kalau sing sertifikasi. Dulu nggak ada, sampai selesai pun saya masih honor saya masih 2.600 ya. Ya kira-kira kayak 2.600 itu, tapi ya dulu termasuk ya kalau dulu ya 2.600 ya. Ya gaji pertama saya 2.600 untuk bayar SPT tiap bulan. Karena saya waktu itu masih kuliah. Bagi warga, jadi kalau karya pimpinan sudah pimpinan amal usaha, karya amal usaha sekarang bagi warga kita, anggota Aisyah itu kita dorong keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan. Ayo. Memang kita itu terkenal tidak pernah ajak-ajak gitu loh Bu. Ngajak tonggone nggak apa-apa, email Aisyah itu nggak apa-apa. Jangan kemudian kita eksklusif. Ayo dijak, mana kalau tidak ini protol, orang sing protol, orang sing tersinggung mau balik ya mari protol kan Bu. Gitu. Makanya kita di dalam berdakwah itu harus luas gitu loh. Ya ini Bu, ini saya gambarkan
kita ada di BKMM itu ada ya, di Sukun kan ada ya. Ya, Badan Koordinasi Masjid Mushola. Ini dengan dengan Kepala Dinas Kesehatan Pak Kusmo Ari ya. Ini musrenbang tematik RKPD 2024. Nah, di situ saya katakan ada personal branding. Kalau menurut saya personal branding itu bukan personal Ibu Hera, tapi personal Aisyah itu harus kita branding. Aisyah itu seperti ini loh. Di dalam beberapa kegiatan dia punya modal kalau kita itu ketemu orang. Kalau saya begitu Bu, ketemu orang lain maksudnya ya. Misalnya kita di PKK, kita harus mempersonal branding kita. Oh Aisyah seperti ini. Jangan kemudian kita sembunyi. Aku lebih dewean. Dewean tapi itu wani. Makanya kita harus punya ilmu. Nah seperti kemarin ya, kan di kampung biasanya ada megengan dulu ya. Megengan, apa sih megengan itu? Gini loh Bude, ya boleh megengan saiki didadekno siji jahe, cek balik-balik apa ngono. Apa sih sakjane gak ngono aku gitu ya. Loh, ya apa berarti ini berarti. Nek gak melakukan iku ya sampe nek duwe wong tua meninggal. Engko di kono luru kulit-kulite gedang kuwi. Terus apem barang iku ora mosok Bude ngono. Temenan ta ngono iku. Lek ngono padha mbek kancaku sing budalku ngono lho tak takoki. Siapa sih jenenge? Orang Buddha atau Konghucu yang An Engkyong ini, tapi dia menjaga kuburan di Sentong Lawang, Sentong apa Sentiong itu ya. Kan saya ke rumah saya, kok gitu tuh lampusnya kok bisa dikubur dikai duit, dikai yali-yali, dikai pencet barang itu dilebok. Nopo sengaja pencet yang meninggal itu ya. Terus dikai ini barang kayak aku kok nggak enak tahu. Apa mobil barang dilebok nanti. Iya Bu, sing senengane pokoknya. Loh, tapi itu lek ono iku gesamu. Ono duit. Tapi saya kan dirubah tapi duit-duitan ndek wong. Wah, saya gawa tok wong sing urip iki aku. Nah, kok lek ndek ono gak payu ditukokno ya apa kok aku. Loh, Bude, lah kok persis mirip kayak ngono-ngono iku sih budaya aku bingung. Liyane Bude lek magangan. Akhirnya saya bukan bikin pola megengan, apeman megengan, ya. Apeman megengan warga RT ini nih, 1 Bu Taufik 50.000, Bu ini. Tiga apa? Pak sosok di kono, sing kira-kira butuh beras gula kayak ono kan ya, apeman itu. Oh iya ya apik ya. Terus aku dirasani di wong, tapi rasanya apik Bu. Tiba yo idene Bu Taufik lho, apik ini. Sayang wong Aisyah. Ya apa yang mengikuti terusan. Nah, ide inovasi bagus itu kan. Ayo gaya apeman megengan kan gitu. Jadi duit iki infak kita kirimkan atas nama siapa? Gak apa-apa Bu, aku di PKK juga diminta untuk kultum-kultum ngono. Ya tak isi, tapi tak selentik didik-didik ngono. Nah, seperti itu. Nah, aku di keluarga ya ngono Bu, tak gawe. Nanti Bu nah saya kemarin dapat diri begitu. Bude Taufik sakmene kumpul berapa juta. Wis tak tukok ngene tak foto pret siarno ke grup. Ada Banyuwangi Tuban. Oh, terima kasih Bude sudah membantu kita bla bla bla. Nah, itu jenenge apeman megengan. Kan inovasi. Nah, akhirnya yang di desa itu aduh alhamdulillah ini sarung. Nah, sing nyumbang sarung kan akeh Bu, ana sing BHS, ana sing Wadimor, ana sing Gus Idam gitu ya. Iya, sarung iku lho Bu. Nah, 35.000 paling ya. Duh, nyumbang 30 aku sing rego murah-murah sih adikku tak gitu kan. Lho nyumbang kok rewel jare. Nah, seneng aku nyumbang ngene tak kok. Padahal dia nyumbang 16 sarung gitu loh. Akeh kok elek-elek gilani aku. Terus bang adik saya tak seneng dhewe, tapi gak apa-apa wis, tapi ternyata seneng. Oh iki akhirnya rebutan, aku iki. Dan itu seneng kita seperti itu. Nah, itulah inovasi-inovasi kita. Tidak terasa bahwa kita geser. Itu dakwah kita. Jadi bagaimana kita mempersonalkan baik
tapi itu api ya, api kan saya itu mau. Nah, memanfaatkan, nah ini memang biasanya Bu Fauzia yang nge-share bagaimana memperosot personal branding Aisyah itu, banyak kegiatan-kegiatan itu. Nah kita juga ini juga diambil Bu, gerakan sehari 1000 saja itu diambil oleh BKMM. Oh bagus ya, Pak Sutiaji malah tanya sampai segitu ya ibu-ibu kemarin yang waktu COVID sumbangan dari jenengan mulai dari TK, dari ranting, dari cabang itu dijumlah sama bendara, mulai cantelan dilaporkan, dijumlah itu kita menyebar dana itu sampai 1,956 juta. Berarti ya berapa? 1.900.056.000 dan bla. Berarti ibu-ibu ini nyumbang hampir 2 miliar ke Kota Malang. Tak kandana Pak Sutiaji. Loh itu jenenge anak solihah. Makanya waktu musda itu kita dikasih amplop 100 juta. Tapi ya dipek ya panitia itu tak kekno. Ternyata isinya bukan 25 juta Bu, lebih. Aku ya gak tak bawa aja. Mbak Uli gak gelem, Mbak Zia gak gelem, terus dibawa ibu sampean bawa. Anak-anak tanya yang panitia Bu yang 25 juta itu punyanya panitia wis tak kekno. Barang telepon di dalam. Bu, yang dikasih Bu Hera itu ada 2 amplop, satu 25 juta, satunya 2 juta sekian 700 sekian. Loh, nah itu duit sopo? Nggak tahu Bu, ada amplop putih dan amplop coklat. Ya sudah tak kandang Pak Sutiaji. Pak Sutiaji tanya, Ustaz, itu duitnya kan siji lho, belumnya mana kan 2 juta sama. Wih, ku arek-arek kali. Ngono ku dibalekno ta? Menengahi lho, berarti gak boleh dibalekno. Ini ya 7 juta ke sana anak-anak itu. Kita itu loh gak lapo-lapo dikit duit. Kan gitu Bu. Berarti mengapresiasi Ibu Aisyah ini dengan gerakan cantelan dan lumbung pangan serta COVID kemarin itu apa Bu? Banyak ibu-ibu kegiatannya di masjid, di rumah-rumah ada yang kena COVID, yang kena lockdown, pagere dicantoli iki itu semuanya adalah kegiatan kita yang inovasi itu. Dan di situ kita memanfaatkan sosial media. Personal branding Aisyah itu jadi bagus di kotaknya kan kita ini tahun ini turun dana hibah ke PDA Kota Malang 200 juta. Ya apa? Tapi itu untuk kegiatan, tidak untuk bisa ngomong Bu Hera, Bu Fauzia, Bu Umi enggak. Nek ngono aku ya seneng sakjane ya. Itu loh Bu, metode dakwah kita. Ini ada di kampung saya namanya Wanita Islam Melati itu Bu ya. Ini banyak. Tapi pengurusnya itu Aisyah 5 orang itu. Bu Hikmah, mau itu Hasanah, Al-Mujahadah. Jadi ya dengan bijaksana kita menyampaikan itu tadi lo ngebik guyon, ya Bu ya. Apa otak itu dasare aku mabek iku. Tapi saya tanya itu ya seperti itu memang pengakuannya. Apa ya di dalam otaknya itu masih ada bahwa nanti kalau saya tidak seperti ini nanti jaluk koncone, luru koncone kalau Bu cari nek kono. Padahal di sana kan tidak makan apa Bu ya. Ya ada lah, cuma kalau kita minta ya dengan bijaksana, kemudian bisa menyentuh hatinya. Saya itu ya memang keren Bu, di RT itu saya juga keras ya. Cuma ada sampai Bu kadang-kadang nyeneni ya Bu, tapi kadang-kadang gak teko ya digoleki ngono. Ya berarti sampean seneng ya aku. Kemudian Al-Mujahadah itu berarti sungguh-sungguh. Jadi dalam berkegiatan di Aisyah itu harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh ibu rasa-rasa. Karena setan itu selalu menggoda kita Bu ya. Saiki aku kok sik ana tugas ngene maneh, terus ngene dikongkon maneh, kongkon rapat maneh, itu mesti wis. Tapi kita itu biasanya enjoy aja Bu ya. Di dalam melaksanakan tugas ini. Nah, ini Bu, dinamika masyarakat yang minim literasi menjadikan masyarakat lemah dalam mengukur, mengklasifikasi atau bahkan memperhitungkan mana informasi benar, mana hoax. Ya. Karena di masyarakat kita itu ada 3 kelompok Bu. Kalau istilahnya Pak Mukti ini saya ngambil dari Pak Mukti Bu.
Kelompok rejeksionis ini kelompok yang berusaha menolak keras keadaan yang ada dan mencari-cari alasan untuk mengkambing hitamkan situasi yang buruk terjadi. Ya. Misalnya undangan ada, mesti aja komentar dua ada senengannya lah, aku mesti acara bla 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 bla. Mesti tak jawab ini, dia lo perang gak ada. Nah, perang besok ada perang. Ini buku siap-siap perang langsung masih langsung nyikat Israel seperti itu. Kan gopo. Begitu juga di Muhammadiyah Asia banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang memang dadak, Bu. Satu kesibukan, yang kedua karena mendesak semua yang harus kita lakukan. Seperti misalnya tadi malam ada itu ya, ada berita dari PWA harus seperti ini. Ya sudah, kita lakukan, kita share ke cabang. Kemudian besok harus berangkat ini ya, seperti itu memang. Ya semi tentara loh di Asia ini. Ya. Harus 24 jam bisa melaksanakan, terutama di pimpinan. Kalau apa itu anggota kan sak-sae pokoknya kepingin toko-toko enggak. Tapi kalau ada anggota yang kemudian memiliki giroh yang bagus, itu lebih bagus. Ya. Jadi kelompok yang berusaha menolak segala keadaan yang ada dan mencari-cari serta mengkambing hitamkan situasi yang terjadi. Situasi yang buruk terjadi. Ya, seperti kemarin ada situasi Covid itu kan, nudurono, nudurene, ini virus dari Cigales walaupun itu, tapi akhirnya kita minta klarifikasi, bener virus ini ada, bener tak kiriman dari sana, bagaimana cara menangkalnya, ya seperti itu, Bu. Kalau kita misalnya di bawah itu ada dakwah, angel Bu memang di masyarakat itu ya kadang-kadang. Saya itu punya jamaah itu sampai ini di kampung itu, lek dijak, itu gandol ya toh. Saya ono alasannya, saya anu pengen anu sebagai anunya wakai. Tapi lek gak dijak, makanya aku orang dijak, belas aku gak disopo, gak kayak undangan, gak kayak mesti ngomong. Wes. Terus kemudian ya dijak, ya dikei undangan tertulis, ya apa. Terus wes. Kemudian setelah selesai rapat, sampai dadi anu ya, dadi sing nata-nata konsumsi di masjid tak Ramadan. Der besok Ramadan saya ingin nata konsumsi 2 jam yang lalu mundur, Bu aku mundur ya sepuro terus ya apa terusan. Sing nata sapa? Nah, itu ada seperti itu. Nah, kalau orang seperti ini terus bagaimana? Jarno wis gak usah dicak kan. Ya hilang anggota kita wis jarno wis. Ya memang di dalam organisasi itu kan ono sing jenenge pentil ya. Ban itu lho ya. Ono sing jenenge apa iku kumpo, ono sing jenenge ban, ono sing jenenge itu juga kalau kita bermain musik kan ada yang namanya ecek-ecek, ono sing drum, ono sing gong, ono sing tawon, ono sing ngono kan. Ada yang hanya itu yang begitu, pokoknya dicak yang ada yang seperti itu. Lah itu semua adalah punya potensi, you know, Bu. Kadang-kadang ngomong titik tapi dia antep. Nah, ada sih ngomongnya pakai tapi ya ora kerja. Sedangkan ada tuh kok tapi kurang ini, baru si jilid menek. Aku ora ndelek apa sing genah ngomong ae tapi dia ora gelem benakno lho. Nah itu yo. Nah, itu namanya rejeksionis ya. Kemudian fatalistik. Kelompok yang memilih pasrah dalam menghadapi setiap keadaan dan dalih menyerahkan semua pada Allah. Wis takdire wis babang. Gak jalan siapa wis dene wis ngono wis babang wis. Nah, tapi tidak berusaha dari persoalan-persoalan yang sulit. Ya apa iki kok gak tau teko rapat. Wis babang wis dene wong ngono iku, ojo Bu. Parane nang omahe, gawakno bola, nek gawakno lengo, atau gawakno kudung, atau gawakno apa, atau gawakno jajan, gawakno tahu isi, terus untuk banyak tahu isi. Wis, mari ngono. Sampeyan kok suwe-suwe gak tau rapat, ayo kok oleh anu teko. Iki undangane. Oh iya, dia mesti sungkan mesti teko, Bu.
Ya loh, pertama gawane suwe-suwe ya. Makanya motif nasi itu masih menjadi background, masih bukan background, menjadi alasan bagi kita untuk itu. Maka jangan mengatakan itu berkat, ya berkat itu penting Bu. Aku diberkati enggak nanti? Jadi ngono Bu. Jadi masyarakat itu masih seperti itu. Ayo kayak ono berkat. Nanti di Masjid Asyura itu ada baksos. Iki kartune ku ya nanti monggo rawuh ingkang anu ini. Oke, matur nuwun. Ya teko Bu. Coba mbok ana pengajian umum ini teko ya. Ya insyaallah. Ya kemarin itu kita waktu di masjid saya itu apa? Masjid Wakake di masjid itu tapi tak ambil masjid kuna wis gak apa. Itu udah pinter Bu Taufik 100 saya jak kakek Pak. Wah, 150 Bu, iya bisa ngajak. Tapi sampai dokter sih udahnya dia ono akeh. Terus di move di masyarakat bahwa dobrising itu jadi dobrising lebih dari apa yang datang. Ternyata banyak yang nyumbang dobris ini akhirnya dobris itu jumlahnya 78 nah, gitu. Yang diundang 100. Sinten lho kok iso pas 70 bolu. Aku ki datang dapat Bu. Loh yo gak oleh yang nyumbang kok kabeh ngono sing itu dapat itu nyumbang kok ya gak oleh. Akhirnya ada yang dapat double karena yang panitia enggak boleh dapat. Nah, panitia kabeh 6. Akhirnya ada yang 6 orang dapat double. Akhirnya ya besoknya di pasar tuh rame. Enak yo nang Al Asri itu ternyata iso oleh double. Nah. Ya tapi yo nang masjid rek mari ngene. Tapi ya saiki terawih ya sik paling nek pirang sok ngono akhirnya. Gak koyo begini. Nah, berarti motif nasi ya, bukan motivasi Bu, motif nasi. Jadi tapi kita harus cari jalan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu biasanya perempuan itu 2 sok, sekarang jadi 3 sok. Oh, berarti ada kemajuan. Terus ketemu pertahanan. Pokoknya bisa ono, boleh dari Rio tak kayak persenan. Ngono Bu, jalur Taufik, siji jalur Bu Lili, jalur Bu Lili, jalur bubur, jalur ini. Tadi siji tak kayak tugas, ibu kan jalur nang aku itu jalur. Tapi ada petugas satu yang memberitahu, saya kepo kayak Bu Taufik. Gak apa-apa. Nah itu berarti kan aku Bu, ngiming-ngiming ngomong, gak apa-apa, yang penting dari nang masjid. Gak tahu nanti dia akan berubah setelah dia mendengarkan tausiah-tausiah yang diberikan olehnya. Subuh kok ya oleh, subuh kok cuma pagi ya oleh makan, ya oleh itu. Kalau enggak puasa berarti oleh berkat. Ya berkatnya ya ada minyak, kadang mie, kadang tempe tahu, kadang apa ya. Dan masih itu. Dan kita pun ya seneng, aku seneng lah diberkati. Ya, saya dapat Taufik kalau yang datang 2 orang ya saya dapat Pak Taufik dapat Bu. Tapi saya gak jopok, gak apa-apa kata gue soleh, gak apa-apa sekarang ini tuh lebih minta kasih, akhirnya dapat double. Nah, kelompok progresif ya, melihat segala problem sebagai sebuah realita dan tantangan, kemudian mencari jalan keluar atau solusi atas berbagai problematika yang ada dengan kekuatan iman, ilmu, dan kreativitas. Jadi ini contoh Bu, karena waktu itu COVID ya, pasare sepuwi kan sing tuku ya, akhirnya terinovasi kita bakso sing diganti apa Bu Taufik? Gantiin kupon. Akhirnya kita memberitahu RT, memberitahu RW, Pak kita mau bagi kupon. Kupon ini kita lelang. Kupon ini piroan. Setiap orang dikasih berapa? 25.000. 25.000 harus dipecah 5.000-an. Soalnya dielek tuku tempe Jawa karo tempe kacang pas. Tempe kacangnya rego 3.000, tempe Jawa ya 2.000. Kalau dia kepingin beli daging, dia tambah 5.000. Oleh seperempat, ya. Genowar, lalu demi, ya cek tuku dewe ya. Nah itu. Akhirnya itu ini contoh di ranting saya Bu. Saya kemarin cari gambarnya itu. Jadi akhirnya itu Ibu Aisyah menggelar di depan itu, ya, walaupun itu sudah hampir selesai, COVID itu. Makanya ada yang nggak pakai masker. Nah itu kupon itu disebar. Jadi warung apa beli apa saja, ya katakanlah 3 juta sampai 3,5 juta katakanlah itu.
banyak yang datang. Akhirnya kemarin tiap tahun mesti nagih wong. Awake dhewe lek bansos mesti menggelar dan itu repot membeli barang, mesti tuku di pasar, desa kepingine apa beli. Itu inovasi kan ya. Jadi mencari solusi apa sih carane pasare rame, tonggo-tonggone padha payu dan masyarakat seneng. Karena ada pasar keroncong di tempat saya itu, ada toko-toko yang nggak laku. Itu akhirnya itu dikasih. Jadi setiap seperti saya sawak tape dapat 25. Saya ingin jeneng mau jamaah dhisik. Jamaah ini seneng mau dhisik. Saya dapat tetap, tapi tak kasihkan tetangga saya nggak pernah ke masjid. Mbak seneng mau kupon ini beli ini. Oh nggih Bu turun nggih, iki sampean kayak iki sampean kok ngono. Akhirnya yang banyak sekarang ini sebelum Ramadan, Bu, nggak ada tak pembagian kupon-kupon lagi gitu. Oh no mbak, tapi sampean nang masjid, insya Allah ono. Masjid saiki. Ayo. Padahal nek selama itu. Tapi dia itu bisa hampir 1 bulan. Ayo. Itu loh Bu, kalkulasi berhitung seperti ini harus dilakukan oleh ranting-ranting. Ya apa caranya sih? Jamaah aku sorame. Kita kan di rumah yang pimpinan-pimpinan ranting apa itu kan punya apa-apa di rumah. Seperti pertemuan yang mesti ono doorpress kan. Seperti itu. Bawa aja opo gula seberapa, bawa apa. Ada tupperware apa gitu digowo. Ya. Mie telu gowo ae, gak dimakan anak saya gowo. Sabun gowo gitu. Akhirnya kan rame. Oh ya mesti pengajian di situ dapat. Enggak apa-apa. Dan itu motivasi awal yang bisa kita lakukan kepada masyarakat selain kita. Sebagaimana ini Bu ya. Ini terakhir sebagaimana kelahirannya Muhammadiyah itu hadir bukan Bu, iki keliru iki nulisnya, bukan untuk menjadi peminta, memberi tanpa henti. Hadir sebagai gerakan Islam yang solutif dan konstruktif dalam berbagai permasalahan. Jadi ibu-ibu, ranting, cabang, misalnya sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan di dalam keluarga, di dalam apa itu masyarakat, itu banyak. Tapi harus betul-betul kita lakukan perbaikan. Maka kita tugasnya kan dakwah tadi Bu ya. Jadi setiap anggota IC itu punya tugas dakwah. Dan tentunya pimpinan amal usaha itu menjadi garda depan di dalam dakwah kita, ujung tombak. Makanya saya itu kadang-kadang ngerasani guru-guru TK. Ya, enak yo gak ada guru TK. Nanti masuk surga dulu paling. Iya, jadi memang itu. Nah saya itu merasakan anak saya ini, ya, anak saya ini TK itu pinter, ndonga ya, mau keluar, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Naik kendaraan, Bu berdoa dulu ya mbak aku gitu. Kan gitu setelah telat kok aku ya, setelah telat anakku jujur. Doa dulu Bu, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna dan seterusnya. Begitu. Nah iya itu gurune sing ngajari. Nah ngono kok dibuka barek SPP kok wale angel men wong iki ya aku gitu. Nah ya saiki lek 100.000 kan bedina 3.000. Tapi mari ngono tuku GoFood kok ya pinter ngono wong iki ya ngono. Nah padahal GoFood itu lo ongkire dhewe ya sekarang. Nah itu kalau misalnya kita mau memanage sendiri, ternyata pendidikan itu juga mahal. Nah kalau itu diparenting disampaikan kepada wali murid, itu insya Allah. Saya kira tetap helm rongeng, sama tetap anak piro. Ya, iya kan? Kalau bisa saya kalau kayak gua nih, kok wali murid itu, gak kental Bu seakan. Nah, makanya perlunya majelis kaudasme diranting dan cabang itu adalah untuk itu. Jadi saya misalnya diranting, Bu ini harus sih nggak bisa bayar ada limo, ya wes, piro 100, ya aku separuh, saya 50.000 misalnya. Lo Bu ini, aku seperempat Bu, nggak bisa mulai 50.000, misalnya SPP 100, aku seperempat Bu, ya wes 1.000, aku seperdelapan Bu, ya wes piro dari seperempat, 12.500 kan, seperti itu. Nah itu ternyata jangan sampai kita mengganggu cash flow-nya sekolah. Jadi pimpinan ranting itu harus memantau terus. Kecuali naik T23 mungkin sudah lumayan bagus. Jadi yang TK-TK kecil ini perlu kita bantu. Nah ini kita bantu ambil pengurusnya. Makanya dikatakan pengurus TK itu karena ya itu diurusi. Untuk jarang boleh duit dewe. Karep-karepmu ke sana.
harus dibantu untuk itu. Jadi misalnya pembangunan dan sebagainya, nah itu semua adalah kerjasama antara pimpinan persyarikatan dan pimpinan anak usaha, dan itu semua akan bisa kita lakukan apabila itu tadi gerakan Islam yang solutif dan konstruktif dalam berbagai permasalahan. Banyak permasalahan di bawah ini yang harus kita selesaikan. Jadi sampai gede, anak dewe kalau wis gede ku ya lali lho. Pernah tak ceritakan ibu-ibu itu lho. Ya. Muridku ditakoki, "Kenapa sih kamu kok telat?" "Ya Bu, saya kelina." "Enggak dibuka deh ibumu?" "Enggak." "Loh, enggak salah coba ibumu?" "Enggak, katanya ibu saya gini, Dok, aku titip awakmu ae salate." Ibu saya titip saya, Ibu. Ya enggak ada tanduk, Bu, gitu. Terus saya ngomong, "Kamu di depan doakan ibumu. Bagaimana cara mendoakan orang tua?" Dia bingung sih, baca Fatihah. Wis gak apa-apa. Sing khusus mendoakan ibuku ya apa? Ya nek TK kan diajari. Nah, sing mburi nyeletuk. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Ibumu kate kok makan aku biar model kok tak cemplung kali berantas cek entel aku. Lho Bu, dia tuh ya tertawa yang tak seneni, tak pendeli ibadah. Loh Bu, kali berantas itu loh. Sekarang kan kemarau, aku lagi bencana boyar aku gak kintir. Aku bangsa, aku ya apa? Aku gak guyu aku. Kok wetak kon tak dengan seperti itu. Itu anak-anak saya di sekolah bilang, "Oh SMK wis lali Bu dungone." Makanya ibuku perlu ngecek anak-anak. Wis ndongakno aku apa durung? Kan begitu. Wis kamu sudah aku tiap hari. Gitu. Asal wis ndongakno Ibu. Nah gitu. Itu semua harus kita lakukan, enggak lali ya anak ibu TK selalu wajar masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, kemudian mau selesai sholat dan sebagainya. Ini tadi pinter, Mbak, wis gede lali. Assalamualaikum lali. Bu, kan saya nanti rapat. Anak saya kalau bilang mau main itu rapat. Soalnya saya biasa rapat. Tadi rapat. Ya, terima kasih ya gitu. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf mungkin banyak hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Dinamika dakwah Aisyah ini memang